Sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia Raya kita. Karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang. Sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. UKUHP dengan uraian perbuatan melawan hukum sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan KPK kepada para pihak, Saudara HK memerintahkan Nur Hasan, yaitu penjaga rumah aspirasi di Jalan Sultan Syahrir nomor 12A, yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Saudara HK, untuk menelpon Harun Masiku supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Atas perbuatan tersebut menyebabkan Harun Masiku tidak dapat ditangkap dan melarikan diri sampai dengan saat ini. Yang kedua, bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan Saudara Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK, di mana terdapat substansi yang berkaitan dengan pelarian tersangka Harun Masiku yang perkaranya saat ini sedang ditangani KPK. Yang ketiga, selain itu Saudara HK mengumpulkan beberapa orang terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar orang-orang tersebut pada saat nanti dipanggil oleh KPK tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, di mana diduga tindakan tersebut bertujuan untuk merintangi serta mempersulit proses penyidikan perkara suap yang sedang berjalan. Bahwa sampai dengan saat ini penyidik telah melakukan permintaan keterangan sebanyak 53 orang saksi, 6 orang ahli, dan juga telah dilakukan kegiatan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa lokasi dan penyitaan dokumen, barang bukti elektronik, dan barang-barang lainnya. Guna kepentingan penyidikan terhadap tersangka HK dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025. Dan penahanan dilakukan di cabang rumah tahanan negara dari Rumah Tahanan Negara kelas 1 Jakarta Timur. Terhadap perkara suap, yaitu bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan memberi sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum tahun 2017-2022 bersama-sama dengan Agus Diani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 tetap dilakukan penyidik KPK pemberkasannya secara simultan. Saya kira saya tidak akan lama karena kita akan jumpa dalam retreat yang akan diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri di Magelang. Saya akan jumpa saudara di situ dan mudah-mudahan saudara akan kuat. Yang ragu-ragu boleh mundur. Ini juga menunjukkan kepada kita sekalian betapa besar bangsa kita dan juga bahwa bangsa kita yang demikian besar, yang keempat terbesar dari jumlah penduduk di seluruh dunia, bahwa kita memiliki demokrasi yang hidup, demokrasi yang berjalan, demokrasi yang dinamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Ocha M Channel, channelnya berita dan gosip kesayangan. Kali ini Ocha M akan memberikan informasi tentang ditangkapnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK, dan instruksi Megawati kepada Kepala Daerah PDIP untuk menunda retreat di Magelang. Bagaimana tanggapan Presiden Prabowo? Apakah Mas Hinton akan menunda juga? Berikut informasi selengkapnya. Hasto ditangkap KPK,
Megawati instruksikan Kepala Daerah PDIP tunda ikut retreat di Magelang. Prabowo singgung retreat Kepala Daerah, yang ragu-ragu boleh mundur. Apa alasan KPK tahan Sekjen PDIP Hasto Kristianto? Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala daerah dari partainya untuk menunda partisipasi mereka dalam retreat di Magelang, seusai Hasto Kristianto ditangkap KPK. Retreat kepala daerah dijadwalkan berlangsung di Magelang, Jawa Tengah, pada 21 sampai 28 Februari tahun 2025. Agenda tersebut digelar setelah seluruh kepala daerah di Indonesia dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis 20 Februari 2025 kemarin. Namun, kini keikutsertaan kepala daerah dari PDIP di retreat Magelang bisa saja batal karena adanya instruksi dari Megawati tersebut. Kenapa Megawati instruksikan kepala daerah PDIP tunda ikut retret? Instruksi tersebut disampaikan Megawati melalui surat bernomor 7295 INDPPII 2025 yang diterbitkan pada Kamis tanggal 20 Februari tahun 2025 malam. Di tengah gencarnya efisiensi, ada retret, glamping, kepala daerah berbiaya 22 miliar rupiah. Keputusan tersebut diambil sebagai respons terhadap penahanan Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, mengonfirmasi bahwa surat tersebut merupakan perintah langsung dari Megawati. Dalam surat itu, Megawati menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk menunda keberangkatan mereka. Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 sampai 28 Februari tahun 2025. Demikian isi pernyataan Megawati dalam surat tersebut. Lebih lanjut, Megawati juga meminta agar mereka yang sudah dalam perjalanan ke lokasi retreat segera menghentikan perjalanan dan menunggu arahan lebih lanjut. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum, tegasnya. Selain itu, ia mengimbau seluruh kader partai untuk tetap dalam komunikasi aktif dan siap menerima perintah kapan saja. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call, tambah Megawati. Dalam surat yang sama, Megawati menegaskan bahwa dirinya kini mengambil alih seluruh komando partai. Bagaimana respons Kepala Daerah PDIP, Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, turut menaati instruksi tersebut dengan menunda keberangkatannya ke Magelang yang semula dijadwalkan pada Jumat tanggal 21 Februari tahun 2025. Masinton menyatakan bahwa ia akan menunggu arahan lebih lanjut dari Megawati sebelum melanjutkan perjalanan. Sementara saya menunda keberangkatan ke Magelang sampai ada arahan lanjut dari Ibu Megawati, ujarnya saat dihubungi Jumat. Penahanan Hasto Kristianto oleh KPK terjadi pada Kamis tanggal 20 Februari tahun 2025. Sekjen PDIP itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap terkait pergantian antar waktu atau PAU anggota DPR RI Harun Masiku dan dugaan perintangan penyidikan. Penahanan dilakukan setelah Hasto menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Saat ditangkap KPK, Hasto tampak mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan tangannya diborgol. Berikut adalah alasan KPK tahan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Setio Budianto mengumumkan penahanan terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Kamis tanggal 20 Februari tahun 2025. Hasto terjerat sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan. Hasto sendiri sudah berstatus sebagai tersangka pada tanggal 23 Desember tahun 2024 berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Sprint, Dik. 152, Dik. 00, tanggal 1 Desember tahun 2024. Setio menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Hasto. Pertama, pada tanggal 8 Januari tahun 2020 atau saat proses tangkap tangan KPK kepada para pihak. Hasto memerintahkan Nur Hasan, penjaga rumah aspirasi Jalan Sultan Syahrir nomor 12A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Hasto, untuk menelpon Harun Masiku supaya merendam HP-nya dalam air dan segera melarikan diri.
Atas perbuatan tersebut, menyebabkan Harun Masiku tidak dapat ditangkap dan melarikan diri sampai dengan saat ini, kata Setio dalam konferensi pers pada Kamis tanggal 20 Februari tahun 2025. Berikutnya, Setio menyebut sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK pada tanggal 6 Juni tahun 2024. Hasto memerintahkan Kusnadi, anak buah Hasto, untuk menenggelamkan ponsel yang dalam penguasaan Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Di mana terdapat substansi yang berkaitan dengan pelarian tersangka HM yang perkaranya saat ini sedang ditangani KPK, ujar Setio. Setio juga mengumumkan Hasto mengumpulkan beberapa orang terkait dengan perkara Harun Masiku. Hasto lantas mengarahkan agar orang-orang tersebut pada saat nanti dipanggil oleh KPK tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Diduga tindakan tersebut bertujuan untuk merintangi serta mempersulit proses penyidikan perkara suap yang sedang berjalan, ujar Setio. Hingga saat ini, Setio menerangkan sudah dilakukan permintaan keterangan sebanyak 53 orang saksi dan 6 orang ahli. Bahkan telah dilakukan penggeledahan di beberapa lokasi, penyitaan dokumen, barang bukti elektronik dan barang-barang lainnya. Guna kepentingan penyidikan, Hasto ditahan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 20 Februari tahun 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret tahun 2025. Penahanan dilakukan di cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur, ujar Setio. Penahanan Hasto merujuk pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO. Pasal 55 ayat 1, pertama KUH pidana. Rizky Suryarandika, Prabowo singgung retreat kepala daerah, yang ragu-ragu boleh mundur. Presiden Prabowo Subianto memastikan akan berjumpa lagi dengan para kepala daerah yang telah dilantik di pembekalan atau retreat di Akmil Magelang, pada 21 sampai 28 Februari tahun 2025. Saudara saya kira kita tak akan lama karena kira akan jumpa di retreat yang akan digelar Mendagri di Magelang, kata Prabowo usai melantik 961 kepala daerah di Istana Negara, Jakarta. Kamis tanggal 20 Februari tahun 2025. Sambil berkelakar, Prabowo pun berharap para kepala daerah kuat menjalani retreat ini. Saya akan jumpa di situ, dan mudah-mudahan saudara akan kuat. Yang ragu-ragu boleh mundur, kata dia. Prabowo kemudian menekankan jika seluruh kepala daerah merupakan keluarga besar Nusantara dan keluarga besar NKRI meski berasal dari partai, suku dan agama berbeda. Prabowo kemudian mengingatkan para kepala daerah yang telah dilantik jika mereka berstatus sebagai pelayan dan abdi rakyat. Saudara harus bela kepentingan rakyat dan menjaga kepentingan rakyat kita. Dan saudara harus berjuang perbaikan hidup mereka. Itu tugas kita, kata dia. Prabowo resmi melantik 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah dari 481 daerah hasil Pilkada serentak 2024 di Istana Negara. Para kepala daerah yang dilantik pada hari ini merupakan mereka yang tak menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi ataupun mereka yang telah lolos dari gugatan di MK. Setelah ini, mereka dijadwalkan mengikuti kegiatan retreat di Akmil Magelang pada 21 sampai 28 Februari. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.